Terima kasih untuk kasih dan cinta-Mu Tuhan, yang mana tak ada habis-habisnya dalam hidup kami. Selalu baru setiap pagi, selalu baru setiap saat. Terima kasih buat kesempatan yang istimewa pada hari ini. Seperti kata firman-Mu, banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih. Mari kita berdoa bersama-sama. Ulangi seperti apa yang saya ucapkan. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu. Di bumi ini seperti di dalam surga. Bapa yang baik, berikanlah kami pada hari ini rezeki yang menjadi bagian kami secukupnya, cukup untuk memberikan pinjaman kepada banyak bangsa, sedangkan kami sendiri tidak punya pinjaman, cukup untuk menjadi saksi Tuhan, mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung-ujung bumi. Cukup untuk menjadikan semua bangsa murid Kristus dan membaptis mereka dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa untuk rezeki yang secukupnya. Dan ampunilah dosa-dosa kami. Ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ini ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sebab Engkaulah yang empunya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu sekalian, sekarang kita bersama-sama secara serempak dan serentak kita akan menggemakan Mazmur 91 dengan suara yang keras, dengan suara yang nyaring, dengan suara yang lantang dari tempat kita masing-masing. 2, 3. Mazmur 91. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Tuhanlah yang akan melepaskan aku dari jerat penangkap burung dan dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Tuhan akan menudungi aku. Di bawah sayapnya aku akan berlindung. Kesetiaan Tuhan ialah perisai dan pagar tembok. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Aku tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisiku dan 10.000 di sebelah kananku, tetapi itu tidak akan menimpa aku. Aku hanya menontonnya dengan mataku sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah
tempat perlindunganku yang maha tinggi telah kubuat tempat perteduhanku. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Malapetaka tidak akan menimpa aku, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahku. Sebab malaikat-malaikat Tuhan akan diperintahkan oleh Tuhan kepadaku untuk menjaga aku di segala jalanku. Para malaikat Tuhan akan menatang aku di atas tangannya, supaya kakiku jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan aku langkai. Aku akan menginjak anak singa dan ular naga. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Sungguh hatiku melekat kepada Tuhan, maka Tuhan akan meluputkan aku, Tuhan akan membentengi aku, sebab aku mengenal nama Tuhan. Bila aku berseru kepada Tuhan, Tuhan akan menjawab. Tuhan akan menyertai aku dalam kesesakan. Tuhan akan meluputkan aku dan memuliakan aku. Dengan panjang umur akan Tuhan kenyangkan aku, dan akan Tuhan perlihatkan kepadaku keselamatan daripadanya. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Sekarang berkati hamba firman-Mu, Bapak Pendeta Dr. Sutoyo Sigat. Pengurapan-Mu juga atas setiap kami anak-anak-Mu, sehingga firman Tuhan yang akan ditaburkan menjadi pelita buat kaki kami dan terang buat jalan hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, yang siap mendengarkan firman Tuhan, angkat jempolnya ke depan dan katakan amin 3 kali. Amin, amin, amin. Salam revival, salam kebangkitan. Semangat pagi. Ya, semuanya semangat pagi. Apa kabarnya Bapak Ibu sekalian? Pak D, apa kabarnya? Oke, baik semuanya. Puji Tuhan. Ya, senang sekali hari ini Senin 27 Februari 2023. Kita akan dilayani kembali oleh hambanya. Silakan Pak Diskoyo. Oke, baik. Terima kasih Pak Pastor. Selamat pagi semuanya Bapak Ibu dan saudara sekalian yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Kita bahagia, senang, bukan karena apa yang ada di semesta ini, tetapi karena hidup iman percaya kita kepada Tuhan. Hari ini kita akan belajar bagian daripada firman Tuhan. Saya akan share screen. Baik, itu tema kita hari ini. Untuk apa aku hidup? Untuk apa aku hidup? Makan untuk hidup atau hidup untuk makan? Saudara, kita akan melihat bagian firman Tuhan, tapi sebelumnya mari kita akan perhatikan pendahuluan ini. Beberapa orang seringkali mengatakan bahwa kita merasakan hidup ini begitu kosong, ya, seperti tidak mempunyai arti dan bahkan dibayang-bayang yang tidak menyenangkan. Bayangkan saja teman dekat tidak mau mengerti kita, orang tua jauh dari kita, teman-teman gereja pada sibuk semuanya, kita merasa begitu sibuk sekaligus sepi dan bosan. Kita bekerja stres tersendiri,
Pada saat seperti itu, kita mulai bertanya kepada Tuhan, untuk apa aku hidup di dunia ini? Apakah Tuhan itu hanya iseng dan sedang mensengsarakan aku? Atau ada maksud lain yang terkandung di dalamnya? Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, kita perlu kembali kepada akunya, yaitu manusia. Sebenarnya apa maksud Allah? Sesungguhnya menciptakan kita. Apakah hanya sekedar mengisi dunia yang kosong ini? Atau ada hal yang lebih khusus yang harus kita kerjakan? Bapak Ibu, mari kita akan simak dalam kitab Yeremia pasal 18 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Sesungguhnya seluruh pasal itu merupakan bagian daripada apa yang kita akan jelaskan, tapi saya akan membaca ayat 1 sampai dengan ayat 6 saja. Firman Tuhan, firman yang datang dari Tuhan kepada Yeremia bunyinya, pergilah dengan segera ke rumah tukang periuk. Di sana aku akan memperdengarkan perkataan-perkataanku kepadamu. Lalu pergilah aku ke rumah tukang periuk, dan kebetulan ia sedang bekerja dengan pelarikan. Apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku bunyinya, masakan aku tidak dapat bertindak kepada kamu seperti tukang periuk ini? Hai kamu Israel, demikianlah firman Tuhan, sungguh seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah kamu di tanganku, hai kaum Israel. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, tukang periuk mempunyai tujuan, bertujuan. Ini di Kasongan, Yogyakarta, tukang periuk. Kalau saudara ke Yogyakarta, mampir ke Kasongan, itu selatan dari kota Yogyakarta. Tuhan berbicara kepada Yeremia melalui kehidupan keseharian ya di lingkungan mereka pada waktu itu. Yeremia pada waktu itu, Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, seorang muda, pemalu, pendiam, ketika Tuhan memanggilnya. Setelah beberapa kali beralasan untuk menolak panggilan Tuhan dengan malu-malu, akhirnya ia bersiap diri. Nah, situasi pada waktu itu tidak berbeda jauh dengan masa sekarang. Umat Tuhan walaupun rutin sedang datang beribadah, tetapi hidupnya jauh daripada kebenaran. Dan ini dibuktikan adanya umat Tuhan yang tidak merasakan bagaimana indahnya hidup di dalam Tuhan. Di dalam Tuhan. Tapi mari kita lihat bagaimana cara tukang periuk bekerja. Ada rancangan khusus untuk bejana itu, Bapak. Jadi kalau Anda melihat gambar ini, bagaimana dengan hikmatnya tanah yang diolah sedemikian rupa, dan dia menentukan memilih bagaimana instrumen atau tanah itu akan dijadikan. Sudah ada di benak saya, pasti Tuhan begitu luar biasa menjadikan bejana sebagai peralatan itu. Sama dengan kita, sudah dibentuk, sudah ada dalam pikiran daripada Tuhan di dalam kehidupannya. Allah itulah tukang periuk. Yeremia mengaplikasikan secara spiritual. Ia melihat bahwa Allah adalah tukang periuk, Israel sebagai tanah liatnya. Allah, tukang periuk, mempunyai tujuan bagi bangsa. Sebagai contoh bahwa bangsa Israel ditetapkan oleh Allah.
Tetapi bangsa-bangsa di seluruh dunia pada masa kini ada di dalam tangan kuasanya dan memahami berkenaan dengan itu. Juga Tuhan mempunyai tujuan bagi keluarga. Keluarga dipilih dari Abraham, Ishak, Yakub, mungkin keluarga Anda. Tetapi adakah Anda menyadari bahwa Tuhan berada di tengah-tengah kehidupan keluarga? Apakah Anda menikmati, menghayati kehadirannya itu? Sebagian orang tidak merasakan. Kenapa? Karena tidak mempunyai hubungan yang benar dan baik. Sebagai contoh, kalau Anda sedang tidak baik dengan salah satu keluarga di rumah tangga Anda tidak merasakan bahwa seseorang itu ada di rumah Anda. Tetapi kalau Anda punya hubungan komunikasi yang baik, Anda akan bisa merasakan walaupun dia tidak ada di situ. Keluarga Anda adalah tempat di mana Tuhan hadir. Dan juga di gereja. Itu Bapak, kitab Wahyu pasal 1 sampai dengan pasal 3 berbicara mengenai presentasi ke-7 gereja yang ada di dalam dunia ini. Tuhan berbicara kepada 7 gereja dan dia sedang berada di tengah-tengah mereka. Tuhan kepala gereja. Sekarang lebih daripada 30.000 macam gereja. Kalau ditanya gereja mana yang benar? Selama Yesus sebagai kepala gereja, Yesus menjadi sentral pusat dalam kehidupan gereja, pasti gereja akan merasakan kehadirannya dan berkat di dalam kehidupan gereja itu. Dan di dalam kehidupan individu, Tuhan mau setiap orang itu percaya, bertobat. Tuhan mempunyai rencana secara umum kepada umat manusia di dunia ini. Tetapi Tuhan punya rencana khusus kepada kita masing-masing secara pribadi. Itulah sebabnya Bapak sekalian, tidak pernah ada dua orang yang sama dalam dunia. Jangankan manusia. Anda melihat pohon, Anda melihat dedaunan, tidak pernah ada yang sama di antara pohon dan dedaunan itu yang persis. Apalagi kita, Ibu Bapak dan Saudara sekalian, sebagai umat manusia, sangat-sangat khusus dan istimewa. Itu sebabnya berbanggalah dan bersukacitalah dengan diri Anda. Kalau tidak, berarti Anda tidak menghormati, tidak menghargai si pencipta tukang periuk dalam kehidupan Anda. Setiap ciptaannya dicetak menurut tujuan dan maksud pencipta. Setiap ciptaannya dirancang sedemikian rupa. Ya. Pada Yeremia dikatakan dia di dalam kandungan ibunya sudah dirajut. Dia sudah mengenali. Dan kemudian dijadikan sebagaimana masing-masing kita. Demikian juga Yeremia. Akhirnya, Ibu sekalian, untuk apa? Untuk apa? Kalau Anda tahu ya pulpen ini, kalau Anda ingin tahu untuk apa pulpen ini, Anda bertanya kepada si pembuatnya. Memang pulpen ini bisa untuk coreng-coreng di tembok, coreng-coreng di baju. Tetapi si pencipta akan berkata, pulpen ini untuk menulis di buku, di kertas yang baik supaya menghasilkan tulisan yang baik, yang mempunyai makna yang baik. Kalau Anda mau memahami untuk apa hidup Anda perlu bertanya, siapa yang menjadikan saya? Kita tidak bisa hidup sesuka hati kita. Kita nggak bisa. Karena apa? Kita ini adalah ciptaan di mana Dia yang mempunyai tujuan di dalam kehidupan ini. Dan karena itulah Ibu sekalian, maka hidup akan berarti. Hidup akan bermakna
kalau hidup Anda memberikan arti kepadanya dan memberikan semacam sesuatu kehidupan yang benar. Kertas yang kosong tidak mempunyai arti. Tetapi ketika itu ditulis atau itu dicetak menjadi uang, misalnya $1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, masing-masing mempunyai nilai, mempunyai manfaat di sana. Oleh karena itu, Bapak sekalian, penilaian Tuhan bukan berapa lama kita hidup, tetapi berdasarkan berapa bobotnya tatkala kita menjalani hidup. Ya, oleh karena itulah kita terus memahami, mencari tahu tujuan Tuhan buat saya apa. Aku mempunyai nilai. Nilai. Mana nilai dalam kehidupan itu, Ibu Bapak dan Saudara sekalian? Maka penting sekali buat kita. Salah menilai nilai akan tertipu. Ya, kalau saudara menilai berlian itu seperti perak, maka Anda akan tertipu. Memang berlian mungkin warnanya putih, perak juga putih. Tapi kalau Anda tidak mengenal, mempunyai nilai yang persis, maka Anda akan mengalami semacam sesuatu kehidupan. Nilai dalam kehidupan saudara, Ibu dan saudara sekalian, maka sangat penting. Betapa sayangnya bila kita membuang hidup kita untuk sesuatu yang lain. Betapa rugi kalau kita sia-siakan hidup ini. Karena selain kita akan dicemooh, karena kita tidak mengenal nilai kita, Tuhan yang kita percayai juga akan dicemooh karena kita sebagai orang-orang yang percaya. Ibu Bapak, kita sesungguhnya representatif daripada Allah. Nilai kehidupan kita sesungguhnya tercermin bagaimana kita menilai Tuhan di dalam kehidupan kita dan menilai siapa Tuhan. Oleh karena itu, bagaimana Anda menilai Tuhan dalam hidup Anda? Adakah Dia yang maha? Adakah Dia sebagai pribadi yang luar biasa? Adakah Dia sebagai pribadi yang menentukan hidup? Adakah Dia sebagai pribadi yang sesungguhnya maha daripada segala-galanya? Oleh karena itulah, Ibu sekalian, maka ketika kita tidak memahami akan nilai kehidupan kita, maka kita tidak mengerti sesungguhnya untuk apa kehidupan ini. Kalau kehidupan ini sekedar hanya tadi di depan saya katakan hidup untuk makan. Ya, hidup untuk makan atau makan untuk hidup. Sesungguhnya dua-duanya perlu. Tetapi kedua-duanya haruslah berpusat kepada nilai, kepada keabadian itu. Itu sebabnya banyak orang menerima berkat, tetapi tanpa sadar posisi dan perannya di dalam kehidupan itu. Dalam kehidupan itu. Dan karenanya itulah, Bapak dan Saudara sekalian, penting sekali buat kita untuk memahami bahwa kita sesungguhnya orang-orang yang direncanakan oleh Tuhan. Tidak semua menyadari rancangan Tuhan. Karena tadi tidak memahami bagaimana nilai dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya. Permasalahan dalam kehidupan kita, Ibu sekalian, kita seringkali tidak mengerti bagaimana kehidupan itu yang sesungguhnya. Ya, sungguhnya kita tidak siap dijamah Tuhan atas tanah liat kehidupan kita. Kita tidak mendengarkan apa yang seharusnya kita hidup bagi Dia melalui doa kita, melalui pembacaan firman Tuhan. Kita tidak siap diperlengkapi bagi pelayanan. Kita hanya latah. Ya, karena sekarang ini kita bisa mendengar, bisa menyaksikan
melalui online di mana-mana. Kita lantah, hanya tiru-tiru, tetapi tidak mempunyai pemahaman yang jelas, yang pasti bagaimana Tuhan menjadikan hidup kita bernilai. Itu sebabnya kita perlu belajar, kita perlu membaca, kita perlu mendengar suara Tuhan melalui doa kita, membaca firman Tuhan, dan itu sebabnya, Ibu Bapak, kita akan menjadi orang yang sesungguhnya hidup diperkenan oleh Tuhan, ya, oleh Tuhan. Jadi nilai hidup Anda tergantung bagaimana Anda menilai Tuhan dalam kehidupan Anda. Adakah Tuhan mempunyai nilai tertinggi dalam kehidupan Anda yang menentukan Anda mempunyai nilai juga yang tertinggi? Karena nilai itulah, Ibu Bapak sekalian, akan menjadikan bagaimana kehidupan Anda memang bermakna. Ya, memang mempunyai sesuatu kehidupan yang indah, bahkan nilai abadi, ya, kekekalan. Tuhan dalam kesabarannya dan ketekunannya berkata ini, apabila bejana itu yang sedang dibuatnya dari tanah, lihat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Adakah Anda merasakan tujuan nilai Allah? Itu sebabnya kekristenan Anda tidak menjamin. Kegiatan Anda di gereja tidak menolong Anda dalam suasana sejahtera. Karena Anda tidak tahu sesungguhnya untuk apa aku hidup. Kalau bejana itu rusak, bejana itu tidak akan dibuang, tetapi dibentuk ulang. Tetapi pertanyaannya, adakah Anda siap? Anda rela? Anda mau? Situasi kondisi silih berganti kita hadapi, kadang kita merasa, mengapa Tuhan tidak berpihak kepada kita? Kalau Anda membaca Mazmur 73, kenapa? Orang-orang yang tidak beriman, justru mereka kehidupannya sepertinya lebih baik. Tidak mengalami derita, tidak mengalami sengsara, tidak mengalami persoalan. Tetapi pemazmur kemudian sadar untuk aku menyadari bahwa Tuhan mempunyai rancangan, mempunyai rencana di dalam kehidupanku. Semua yang terjadi peristiwa itu bagaikan ujian yang menjadikan aku semakin meningkat. Kesulitan masalah yang sulit menjadikan aku bisa mengatasi sehingga aku sesungguhnya sebagai orang yang kuat. Karena apa? Tuhan di pihak aku. Sepertinya orang tidak beriman lebih mujur, itu yang saya katakan, dibandingkan orang beriman. Ingat Roma 8:28 yang saudara sudah hafal itu. Tuhan bekerja untuk kebaikan orang-orang yang beriman. Itu berarti apapun situasi kondisi kita, baik tidak baik, kaya miskin, kesulitan maupun kesukacitaan, tidak menjadi masalah. Karena apa? Tuhan bekerja di dalamnya itu untuk kebaikan kita sebagai orang-orang yang mengasihi Dia, menuju kepada kehendaknya yang baik itu. Yang baik itu sebabnya, Ibu Bapak sekalian, mari kita siap diri untuk dibentuk ulang. Tuhan memberikan kepada kita kesempatan kedua. Kesempatan kedua. Di tengah-tengah dunia ini seperti Israel diberikan kesempatan kedua. Saat tertentu berhasil, tetapi di saat lain gagal. Dalam kegagalan itulah Tuhan dengan kesabaran dan ketekunannya masih terus berkarya dalam kehidupan kita. Kalau saudara mengalami kesulitan masalah dan kurang, bahkan tidak menyadari siapa aku, Ibu Bapak, kembali. Ada kesempatan untuk kembali kepada Tuhan. Daud ada kesempatan, ya. Abraham ada kesempatan kembali. Salomo ada kesempatan. Samson ada kesempatan. Petrus ada kesempatan ulang. Ibu Bapak ada kesempatan untuk tahu nilai dan tujuan di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya. Akhirnya Bapak sekalian, adakah batasan kesabaran Allah?
Adakah tahun 2023 sebagai kesempatan untuk menggapai masa depan lebih baik, lebih giat, lebih setia, lebih maju? Sehingga mencapai maksud rancangan Tuhan sebagai tukang periuk bagi kita masing-masing, atau sebaliknya. Manusia diciptakan segambar dengan Allah, nilai dan tujuan hidup kita yang sesungguhnya mengingatkan kita bahwa hidup kita dapat menjadi hidup yang sangat bermakna. Kenapa? Karena Tuhanlah yang membentuk, merancangkan, dan menjadikan semuanya itu supaya Tuhan dipermuliakan. Atau kita telah merasa nyaman dengan kondisi kita seperti tahun 2022 lalu, saya sering ulang mediocre, artinya ya gitu-gitu saja, ya tidak maju, ya tidak mundur, begitu-begitu saja, membosankan. Bagaimana kebenaran perumpamaan talenta yang mendapat 1 talenta dikembalikan 1, apalagi dikurangi? Hamba yang jahat dan pemalas. Kata jahat itu sebetulnya diterjemahkan dari hamba yang setan, ya, setan, pemalas. Yang setia, Tuhan berkata, hamba yang baik dan setia. Masuklah dalam dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Bukan jumlahnya yang penting di sini, Bapak sekalian. Yang menjadi penting kesetiaan untuk melakukan, sebab hasilnya sama. Hamba yang baik dan setiawan kepada yang 5 maupun yang 2, yang seharusnya kepada yang 1 juga. Berapapun nilai Anda, berapapun tujuan hidup Anda yang Tuhan tetapkan, nilai adalah sama. Hamba yang baik dan setia. Masa depan sungguh ada. Karena Tuhan di pihak kita. Mari berdoa. Bapa Surgawi, kami diingatkan untuk apa hidup ini. Tuhanlah yang memulai, Tuhanlah yang menciptakan, Tuhan yang menjadikan, dan Tuhan yang akan membawa sampai kepada akhir. Bapa, akan menolong, memeteraikan firman ini dalam kehidupan setiap umat-Mu, hamba-hamba-Mu yang hari ini bersama-sama di Zoom ini maupun yang ada di tempat yang lain yang mengikutinya. Biarlah mereka menyadari Tuhan mempunyai rancangan, mempunyai tujuan, mempunyai nilai dalam kehidupan kita sebagaimana Tuhan yang menjadikannya. Tuhan ampuni bila sering kami tidak menyadari itu, sehingga seolah-olah hidup ini tidak bermakna karena kegagalan, kesulitan, berbagai hal. Tetapi Tuhan terus memberikan saat kesempatan buat kami. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan hidup kami seutuhnya kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.